Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvira Anggisyarani, NPM 2025-210017B dari Fakultas Ilmu Komputer dan Sains, Program Studi Sistem Informasi. Ini saya akan membuat tugas rekayasa sistem informasi, yaitu membuat sebuah studi kasus dari sistem informasi reservasi hotel berbasis website. Di mana pada video pertama saya telah membuat sebuah use case. Dari use case kita akan membuat sebuah activity diagram dari studi kasus tersebut. Untuk itu di sini saya telah membuat eh, activity diagramnya. Oke, ini untuk activity diagramnya. Itu saya akan membuat ulang. Untuk membuatnya kita akan pilih new atau control N. Yang pertama kita akan mencari simbol mulai ini berwarna merah atau bisa disebut dengan friend and event. Itu yang pertama. Yang kedua kita buat next activity. Oke, ya, yang kedua, yang ke kondisian kita pakai yang ini aja. Kita perkecil ukurannya. Sama ratakan. Udah. Terus kita buat lagi kondisi lagi. Sama tengah. Setelah itu membuat teks melihat daftar. Udah lagi terakhir. Oke. Langkah kedua kita akan membuat alurnya dari mana dan kemananya hubungan antar proses tersebut. Ini saya akan memilih polyline atau polyline with target row. Dari mulai ke bawah. Oke. Dari sini. Ini. Ketiga dari sini ke bawah. Oke, udah. Dan menyesuaikan. Oke. Untuk kondisi yang selanjutnya yaitu dari sini ke sini. Oke. Ke sini. Ya. Terus ke bawah.
untuk menempelkan panahnya, eh, setelah dia memunculkan bagian pinggir-pinggirnya itu, lalu kita lepas, lalu kita tekan di bawahnya. Oke, kita angka ketiga kita akan membuat teks dari setiap kondisinya. Yang pertama kita pilih di bagian general, kita pilih teks. Oke, di bagian titik tiga kita klik atau bisa tuliskan pelanggan melakukan registrasi karena kepanjangan kita registrasinya dibuat ke bawah, lalu klik OK. Pada perkondisian kita membuatnya sudah atau kita kasih pertanyaan sudah membuat akun, lalu klik OK. Di sini kita buat login ke sistem. Yang di sini kita isi data regis, regis, registrasi. Yang berikutnya melihat daftar kamar dan fasilitas. Fasilitas. Ini melakukan reservasi atau pemesanan kamarnya. Melakukan reservasi, si pelanggan melakukan setelah proses kemudian dia akan ke tahap pembayaran. Pembayaran klik OK. Di sini jika pada perkondisian sudah membuat akun, jika dia akan login ke sistem. Kita kasih dia. Dan jika dia gagal, dia akan melakukan isi data registrasi. Ini sudah selesai untuk aktor pertama yaitu si pelanggan. Selanjutnya kita akan membuat aktor kedua yang yaitu membuat aktor sistem pembayaran. Oke. Ketiga kita membuat kondisian lagi. Yang keempat kita copy aja.
meratakan. Kita buat kita pakai exclusive gateway ya, plane. Kita kasih di bawahnya. Ya, selesai. Di sini tahap kedua, saya akan membuat teksnya. Klik titik 3, lalu kita ketikkan terima data pembayaran, lalu klik OK. Yang kedua, kita membuat teks lagi, kita ketikkan validasi transaksi. Pada perkondisinya, atau kita menanyakan sebuah pembayaran valid atau pembayaran berhasil atau gagalnya. Di sini kita ketikkan kirim status berhasil ke ini karena kepanjangan kita buat ke bawah sistem reservasi. Oke, di sini kita akan membuat teks lagi. Dia akan kirimkan status gagal ke sistem reservasi. Oke, selesai. Kita akan membuat panahnya, kita pilih bagian execute. Kita pilih polyline yang lurus atau memiliki panel hitam di sini. Kita dari terima data ke data pembayaran ke validasi transaksi. Yang kedua itu validasi transaksi ke pembayaran valid. Di sini ada perkondisian, jadi kita membuat dari pembayaran valid ke status berhasil sistem import reservasi. Selanjutnya dari pembayaran valid ke sistem gagal. Untuk itu, karena dia ada perkondisian, dia akan iya dan tidaknya. Kita akan membuat di sebelah kiri, yaitu jika iya, jika iya. Dan yang kedua itu jika si proses pembayaran tersebut gagal, dia akan mengirimkan status gagal. Di sini kita buat jika tidak. Oke, ini kita akan panahin lagi dari sistem mengirimkan status berhasil. Oke, selanjutnya jika sistem mengirimkan status gagal. Sudah selesai. Di sini pada aktor sistem pembayaran. Selanjutnya kita akan membuat aktor untuk
si resepsionisnya. Kita perkecil biar terlihat semua tampilannya. Ini tiga, empat, lima, enam. Oke, kita akan membuat teks yang pertama pada bagian si resepsionis akan melakukan login ke sistem, lalu klik OK. Yang kedua itu si resepsionis mengelola data kamar, lalu klik OK. Yang ketiga itu si resepsionis tugasnya sebagai mengelola fasilitas. Fasilitas. Yang ketiga itu, yang keempat itu mengelola data, mengelola data pengguna dan reservasi. Yang kelima itu mengelola laporan. Di resepsionis mengelola mengelola laporan setelah semua selesai si resepsionis log out dari sistemnya. Oke, selesai kita akan nanti panah ke bawah semua ya. Ke bawah, mengelola data kamar ke mengelola fasilitas. Dari mengelola fasilitas ke mengelola data pengguna dan reservasi. Dari mengelola data pengguna dan reservasi ke mengelola data laporan. Yang terakhir itu setelah semua selesai dia akan log out. Ya. Tiga aktor udah selesai. Yang terakhir kita akan membuat si aktor administrator. Perkecil lagi. Yang pertama itu kita letakkan di sini saja. Yang kedua, yang ketiga, empat, lima, terakhir. Oke. Pertama kita kasih teksnya itu si administrator melakukan login ke sistem, lalu klik OK. Yang kedua, si administrator mengelola data kamar, lalu klik OK. Yang ketiga, si administrator mengelola fasilitas.
fasilitas. Yang keempat, administrat administrator mengelola data pengguna dan reservasi. Oke, kita kasih perbesar sedikit. Kita atur tulisannya. Dan klik OK. Yang kelima, kita kasih teksnya itu mengelola laporan. Yang terakhir, setelah selesai, dia akan log out. Ya udah. Sini dari sistem pembayaran, dia akan transfer datanya ke si dari aktor pelanggan ke sistem pembayaran. Dari sistem pembayaran ke resepsionis. Dari resepsionis dia akan ke aktor terakhir yaitu si administrator. Kita ulangin. Oke, dari sini ke sini selesai. Untuk aktor terakhir kita kasih panah ke bawah. Dari login ke sistem ke mengelola data kamar, dari mengelola data kamar ke mengelola fasilitas, dari mengelola fasilitas ke mengelola data pengguna dan reservasi, dari luruskan terlebih dahulu, dari lakukan data melakukan data pengguna dan reservasi ke mengelola laporan. Dari mengelola laporan, dia akan log out dari sistem tersebut. Oke, setelah semuanya selesai, dia akan balik ke si pelanggan. Yang terakhir kita pin atau kasih terminate event. Oke, ini saya kasih namanya itu di pelanggan terima konfirmasi reservasi setelah barulah si pelanggan melakukan logout. Kita boleh panahnya dulu.
buah dari of article. Ini tarik ke sini, terima konfirmasi. Oke, kita akan grupkan atau membuat tabelnya terlebih dahulu. Kita pilih yang tiga ini, respon sedikit. Kita sesuaikan. Karena ini ada 4 aktor, kita bisa klik kanan lalu pilih add column. Oke, kita reset dulu. Ini baru 3. Kita klik diperkecil dulu biar kelihatan. Diperbesar. Oke, klik kanan lagi lalu add column. Kita tarik ke samping. Oke, selesai. Lalu tarik ke bawah sampai sini. Ke atas lagi kita kasih nama di bagian mulanya, kita double klik. Itu kita kasih nama studi kasus yang kita pilih. Di sini saya pilih studi kasusnya yaitu sistem informasi reservasi hotel berbasis website. Oke, di sini pada kolom 1 itu artinya kita akan menamai di aktor tersebut. Aktor pertama itu ada pelanggan. Kolom kedua kita ganti dengan aktor kedua itu ada sistem pembayaran. Pembayaran. Yang ketiga kita kasih nama aktornya resepsionis. Yang terakhir kita kasih namanya itu ada si administrator. Oke, kesalahan administrator. Oke, setelah selesai semuanya, kita klik di bagian tabelnya, lalu klik kanan, lalu pilih lower selection. Oke, selesai. Kita tarik ke atas sedikit, lalu klik lagi. Oke. Di sini saya telah membuat activity diagram dari studi kasus sistem informasi reservasi hotel berbasis website. Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang studi kasus saya.
Yang pertama itu ada aktor pelanggan, yang kedua itu sistem pembayaran, yang ketiga itu resepsionis, dan yang terakhir itu ada administrator. Yang pertama itu ada pelanggan. Kita tarik sedikit ke sini. Oke. Dari pelanggan itu dia akan memulai dengan melakukan registrasi. Jika belum memiliki akun, dia ada perkondisian. Jika dia belum memiliki akun, pelanggan mengisi data registrasi terlebih dahulu. Registrasi untuk membuat di akun tersebut. Jika dia sudah, dia akan login ke sistem. Eh, Setelah login, pelanggan dapat melihat daftar dan fasilitas yang tersedia. Tahap selanjutnya atau si pelanggan tersebut melakukan proses reservasi dan pembayaran. Setelah selesai, si pelanggan akan si sistem pembayaran akan melihat data reservasi yang masuk yang telah dibuat oleh si pelanggan sebelumnya. Yang kedua, di sistem pembayaran tersebut akan memverifikasi pembayaran si pelanggan. Jika si pelanggan berhasil, dia akan eh, sistem pembayaran dia akan mengirimkan status berhasil ke sistem reservasi. Jika dia tidak, dia akan mengirimkan status gagal ke sistem reservasi tersebut. Yang ketiga itu ada resepsionis. Resepsionis melihat data reservasi yang masuk. Yang kedua itu si resepsionis melakukan verifikasi pembayaran pelanggan. Yang ketiga itu mengonfirmasi proses check-in dan check-out. Dan yang terakhir si resepsionis mencetak bukti pembayaran serta memperbarui status reservasi dari sistem. Yang keempat, administrator. Administrator melakukan login ke sistem. Yang kedua itu mengelola data kamar, fasilitas pengguna, dan laporan reservasi. Setelah semuanya selesai, administrator dapat melakukan logout dari sistem. Pelanggan menerima konfirmasi reservasi dan proses diakhiri. Pelanggan menerima konfirmasi reservasi dan proses diakhiri dengan logout. Ya, baik di sini bahwasannya activity diagram ini memperlihatkan alur kerja sistem secara menyeluruh dari sisi operasional, mulai dari pemesanan, pembayaran, pembayaran diverifikasi oleh sistem resepsionis, hingga data dikelola oleh administrator. Setelah semuanya selesai, tak lupa kita untuk menyimpan file tersebut. Em, Klik file, terus pilih Save As atau bisa Ctrl Shift plus S. Di sini saya meletakkannya di bagian download. Kita kasih nama activity diagram Sierra Andy Running. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada keliru atau kesalahan dalam penyampaian saya pada studi kasus activity diagram. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.